Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Salam sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita pada hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jika dikatakan damai atau kedamaian, apakah yang terlintas di benak kita, saudara-saudara? Tentu kita membayangkan bahwa kedamaian itu adalah sebuah situasi yang penuh ketenangan, teduh, tentram, tidak ada gangguan atau mungkin ribut-ribut. Atau sebagian orang mungkin membayangkan kedamaian itu berarti sebuah kelimpahan, atau mungkin juga perasaan aman, sekuritas dari diri kita, lingkungan kita, atau juga mungkin menyangkut masa depan kita. Bagi sebagian orang, mungkin kedamaian itu digambarkan sebagai tidak ada ribut-ribut, ya, tenang dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kedamaian yang sejati? Sebagai orang percaya, kita mempercayai kedamaian sejati itu hanya datang dari Tuhan. Kita juga semakin menyadari bahwa kedamaian adalah sebuah situasi di mana kita bisa merasakan ketenangan hati. Bahasa Bataknya saya kira lebih tepat yaitu sonang niroha, hasonangan. Ini sebuah situasi yang melampaui keadaan kecukupan materi saja, atau hanya perasaan sekuritas diri kita atau lingkungan kita, tapi terlebih karena kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Dan saudara-saudara, perasaan tentram, kedamaian seperti itulah yang berulang kali kita baca di Alkitab. Kita juga diajak secara aktif untuk menghadirkan atau menciptakannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan hanya orang yang mencintai, menginginkan situasi yang damai, tapi juga yang berusaha untuk menghadirkan sebuah kedamaian melalui perkataan kita dan juga melalui sikap hidup kita. Ini saudara-saudara jadi perenungan bagi kita juga hari ini. Jika Rasul Paulus mengatakan, dan semuanya itu dari Allah, berarti inisiatif prakarsa untuk kedamaian itu sebenarnya datang dari Tuhan Allah. Dan itu yang digambarkan dalam kitab suci. Mulai dari dunia ini diciptakan, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3, justru manusia melarikan diri, tapi Tuhan mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Allah lah yang berinisiatif. Allah lah yang berprakarsa. Bahkan sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah lah yang terus mencari manusia itu. Yang ironis saudara-saudara, dalam perkembangan kita melihat bagaimana orang-orang mengatakan ingin mencari Tuhan Allah. Dalam agama-agama kuno kita mengetahui ada orang-orang yang ingin mencari Allah, lalu mereka ingin menyenangkan hati Tuhan Allah dengan mempersembahkan korban-korban atau sajenan supaya Allah tidak murka. Justru usaha-usaha kesalehan seperti ini dengan mengandalkan pengertian dan kekuatan manusia itu menjauhkan Allah, bukannya malah mendekatkan. Tapi dalam semuanya itu kita melihat bagaimana Allah yang dalam keadilannya, dalam kebenarannya, dan juga dalam kekudusannya itu tidak mungkin dia berbaur dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
tetapi Allah tetap mencari manusia itu. Maka Dia telah menetapkan anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjadi perantara, kata Rasul Paulus di sini. Dialah yang menjadi pelaksana dari apa yang telah ditetapkan Tuhan Allah, yaitu rencana kedamaian itu, pendamaian itu. Allah mau mendamaikan dunia ini, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu, dengan dirinya. Dia telah menetapkan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita membaca, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia itu. Bahkan Kristus sendiri, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, di dalam Kristus, en Kristo, kita dibenarkan oleh Allah. Pembenaran seperti itulah yang dilakukan dari pelayanan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, pelayanan pendamaian. Nah, saudara-saudara, ini semua mengingatkan kita bahwa Kristuslah yang telah menjadi pelaksana. Di dalam Kristuslah segala sesuatu rencana Tuhan Allah itu menjadi sempurna. Kristus telah menjadi eksekutor dari pendamaian yang telah dicanangkan oleh Tuhan Allah itu. Sebab Allah tidak mungkin berbaur dengan kedosaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa itu. Saudara-saudara, maka kita yang telah mengalami pendamaian itu, yang telah menerima pendamaian oleh Kristus Yesus itulah, kita diminta juga, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus di sini, kepada kita telah dipercayakan pelayanan pendamaian itu. Pelayanan ini tentu bukan hanya tugas para rasul, bukan hanya tugas para halado, tapi kini kita melihat bahwa tugas pelayanan pendamaian ini yang ditetapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Mereka yang telah mengalami, mereka yang telah mengerti dan menyelami landasan dari pelayanan itu, mereka harus ikut memberitakannya. Mereka harus mengkomunikasikannya. Maka kita semua adalah komunikator dari pendamaian itu. Allah lah yang menjadi inisiator, Kristus sebagai perantara menjadi eksekutor, dan kitalah saudara-saudara sebagai komunikator. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya tugas ini menjadi penting bagi kita, sebagaimana Rasul Paulus mengaku bahwa karena di dalam Kristus semuanya itu ta dilakukan oleh Tuhan Allah, supaya kita ikut memberitakan pendamaian yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa memberitakan, mengkomunikasikan pendamaian itu jika kita tidak mengalaminya? Maka perlu sebagai orang Kristen kita memiliki pengalaman, mengalami pendamaian yang telah dilakukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Memiliki pengalaman pendamaian itu berarti kita berusaha untuk mengerti dan mengimani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki ketenangan, keteduhan, dan ketentraman hati. Memiliki keberanian untuk datang ke hadirat Tuhan Allah. Itulah sebabnya berulang-ulang dalam cerita di dalam kitab suci. Anak manusia datang bukan untuk menyelamatkan yang orang benar, tapi justru untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika manusia memikirkan bisa mendekati Tuhan Allah dengan usahanya, dengan kebaikannya dan kesalehannya sendiri, sekarang kita melihat bahwa pendamaian itu telah ditetapkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengalaman pendamaian yang diminta untuk kita semuanya. Selain itu, saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa mengkomunikasikan, memberitakan tentang pendamaian itu kalau kita tidak mengerti landasan dari pelayanan itu? Sekarang kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan. Dalam ayat 17 di depan ayat ini Paulus berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, sebab yang lama sudah berlalu
dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua telah dibenarkan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka landasan pelayanan ini telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita semuanya yang telah menjadi ciptaan yang dibaharui di dalam pengertian kita, di dalam akal budi kita, di dalam pengalaman spiritual kita. Inilah saudara-saudara landasan pelayanan kita. Tuhan Allah sebagai inisiator, Yesus Kristus sebagai eksekutor, dan kitalah yang mengkomunikasikan. Kita menjadi komunikator. Maka ceritakanlah, beritakanlah pendamaian yang telah saudara rasakan, setelah saudara alami dari sesama melalui perkataan kita, melalui ujaran kita, dan juga melalui sikap hidup kita. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti bukan hanya menginginkan damai, tapi juga orang-orang yang bisa berusaha membawa damai, menghadirkan damai melalui kehidupannya dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, saudara-saudara, memiliki hati kedamaian seperti ini, ketentraman, keteduhan, dan ketenangan. Meskipun kita mungkin menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, tapi kita percaya kekuatan dari Tuhan dalam ketenangan seperti ini menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman Tuhan, betapa Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang mengalami pendamaian yang Tuhan bawa. Dan itu juga Tuhan kami beritakan, kami komunikasikan melalui perkataan kami, melalui ujaran kami, dan juga melalui sikap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin.